Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina min yahdihillahu fala mudhilahu wa min yudlihi wa la hadiyalahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebagai umat yang beragama, rasanya tidak ada yang lebih baik kita ucapkan dalam kesempatan ini selain puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, setelah memberi nikmat berupa kesehatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam pengajian ini tanpa kurang apapun. Pada pengajian ini kita akan berbicara tentang berbakti kepada orang tua. Suatu ketika seorang laki-laki datang menemui Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan berkata, "Sesungguhnya aku telah melamar seorang perempuan, namun dia menolak menikah denganku." Lalu laki lain melamarnya, ia pun bersedia menikahinya. Lalu dia menikah dengannya. Lalu aku cemburu pada perempuan itu dan aku membunuhnya. Apakah ada kesempatan untukku bertobat? Ibnu Abbas berkata, "Apakah ibumu masih hidup?" "Tidak," jawab lelaki itu. "Bertaubatlah kepada Allah Azza wa Jalla dan beribadahlah kepadanya semampumu," balas Ibnu Abbas. Lalu sang perawi menemuinya dan berkata, "Mengapa engkau bertanya apakah ibumu masih hidup?" "Karena aku tidak tahu amal apa yang paling dekat dengan Allah Azza wa Jalla selain berbakti kepada ibu," sahut Ibnu Abbas. Kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad tersebut menggugah kembali kesadaran kita akan makna penting birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Di antara makna penting itu kita belajar bahwa Allah Ta'ala telah menetapkan di antara sebab diampuninya dosa hamba adalah baktinya kepada orang tua, terutama ibu. Tak heran jika Allah menyandingkan perintah berbakti kepada orang tua setelah larangan berbuat syirik kepadanya. Bahkan Allah jelaskan keutamaan itu dalam perintah untuk mengikrar taubat di penghujung doa bakti kepada orang tua yang tercantum dalam surat Al-Kahf ayat 15. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandung dengan susah payah dan melahirkan dengan susah payah. Bulan mengandung sampai 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat-Mu Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang seharusnya Engkau ridai. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku, sehingga aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri."
Kita harus berbakti kepada orang tua, seperti menyambut hangat panggilannya, bertutur lembut di hadapannya, menjaga senyumannya, menuruti segala kemauan baiknya, serta melakukan berbagai amalan yang bisa mendatangkan ridha dan kebahagiaannya. Sebab kita tahu di balik ridhanya tersembunyi ridha Rabb kita, Allah Ta'ala. Dari Abdullah bin Amro radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Hari kita belajar dari para salaf tentang bakti besar mereka kepada orang tua. Suatu ketika Ibunda Imam Abu Hanifah meminta putranya tersebut mengantarkan bertemu Zura. Al-Khwas meminta fatwa padanya tentang sumpah yang diingkari sang ibu. Zura tentu terkejut. Wahai ibu, bagaimana bisa aku memberikan fatwa kepadamu, sedangkan di sisimu ada orang yang paling alim di kota Kufah? Ujar Zur'ah kepada ibunda Abu Hanifah. Abu Hanifah menyahut keheranan Zur'ah dengan berbisik, fatwakanlah untuk beliau demikian dan demikian. Maka Zur'ah pun berfatwa untuk ibunda sang iman hingga beliau ridha. Muhammad bin Bis al-Asmi menjadi saksi bahwa Abu Hanifah dan Mansur bin al-Mu'tamar kepada kedua orang mereka. Adapun Mansur sering mencari kotor di kepala ibunya dan mensisir rambutnya, terang Muhammad bin Bis. Ada pula ulama yang selalu menyiapkan tempat tidur untuk ibundanya. Hajar bin Al-Jadbar namanya. Hampir setiap malam ia mengusap-usap kasur yang ibunya dan berguling-guling di atasnya, memastikan kasur tersebut lembut dan nyaman. Kemudian ia membaringkan ibunya di atasnya. Imam Az-Zahabi, ahli sejarah Islam, sering sedih saat tak mampu berangkat mencari hadis karena ayah tidak mengizinkan melakukan safar ke kota Iskandariyah. Terang Az-Zahabi, terlalu banyak kisah bakti para ulama kepada orang tua yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Yang jelas, semua memberi pelajaran bagi kita untuk mendudukan mulia ibu bapak dalam Islam. Ada 4 keadaan yang wajib diperhatikan dengan baik oleh seorang anak dalam berbakti kepada orang tua. Pertama, saat anak telah menikah dan berumah tangga. Dalam keadaan ini, seorang anak tidak meninggalkan baktinya kepada ibu bapak karena kesibukan dengan urusan keluarga. Tak sepantasnya bagi seorang muslim memperhatikan istri, berusaha membuatnya tersenyum dengan hatta. Namun di saat bersamaan ia membiarkan ibu bapaknya dalam keadaan miskin dan kesusahan. Kedua, saat salah satu atau keduanya sakit. Saat ibu atau bapaknya sakit, tidak ada yang paling bisa diandalkan untuk merawatnya selain putra-putrinya. Saat sang ayah sakit tua sedangkan ibu dalam keadaan lemah karena lanjut usia, anak adalah harapan tertinggi bagi mereka untuk datang menemani dan merawatnya. Sungguh celaka orang yang tidak peduli keadaan orang tuanya yang sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sangat terhina dan rendah seseorang yang datang ke
kepadanya Ramadan. Kemudian bulan tersebut berlalu sebelum diampuninya untuknya dosanya. Sungguh sangat terhina dan rendah seseorang yang mendapati kedua orang tuanya lalu keduanya tidak memasukkannya ke dalam surga. Hadis riwayat Tirmizi. Ketiga, saat salah satu dari keduanya meninggal, sungguh duka mendalam dirasakan istri yang ditinggal mati suaminya. Tidak ada lagi kekasih yang selalu setia menemani hari-harinya, melatih suka dan duka. Di saat demikian, anak harus berdiri di dekat samping ibundanya, menguatkan hati, membantu mengurangi beban dan dukanya. Yang keempat, saat keduanya meninggal, kewajiban berbakti kepada ibu bapak tidak pernah gugur meski keduanya meninggal. Justru di saat demikian, keduanya sangat membutuhkan aliran pahala dari putra-putrinya. Demikian demi memberatkan timbangan amal baiknya, sebab tidak ada pahala yang mereka bisa raih karena tidak mampu beramal lagi. Maka hanya amal jariah yang mungkin memberatkan timbangan itu. Salah satunya anak yang saleh. Mari kita jairakan pahala kepada mereka dengan kesalehan kita, dan jangan lupa untuk selalu memohon ampun kepada keduanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh. Hadis riwayat Muslim. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian di pengajian ini. Semoga apa yang kita dapat memberikan manfaat dan ilmu yang kita dapat di majelis ini dapat membawa keberkahan untuk kita. Terima kasih untuk kehadiran dan mohon maaf untuk segala kekurangan baik tutur kata maupun tempat. Demikian saya tutup acara pengajian ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma bika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu mustafiq ila aqrabiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.